Ya, selamat pagi semuanya, adik sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Ya, oke, senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap terus semangat untuk belajar. Ya, oke. Ya, jadi pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian yang kita perlukan sebelum membuat laporan keuangan. Oke, langsung aja kita masuk pada halaman yang pertama. Nah, pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan mengapa dan kapan kita membuat jurnal penyesuaian. Ya, jadi jurnal penyesuaian ini diperlukan untuk membuat agar nilai-nilai pada akun yang kita bikin untuk laporan keuangan menjadi akurat. Ya, jadi kalau nilainya tidak akurat atau rupiahnya tidak akurat, maka akan laporan keuangan tersebut tidak akan layak untuk dibaca, ya, karena informasinya bisa menyesatkan dan keputusan yang diambil tidak akan tepat, ya. Jadi makanya angka-angkanya harus akurat, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian apa bedanya jurnal penyesuaian dengan jurnal umum, ya, atau transaksi-transaksi yang biasa? Nah, jurnal penyesuaian ini berbeda dengan jurnal umum atau pencatatan transaksi-transaksi yang biasa. Jadi kalau pencatatan transaksi-transaksi yang biasa, itu transaksinya kepada pihak ketiga, ya, atau pihak luar, pihak eksternal. Ya, jadi transaksi yang bisa tunai, bisa juga non tunai atau kredit. Jadi pada pihak luar. Ya. Nah, sedangkan jurnal penyesuaian ini lebih pada transaksi-transaksi dalam tanda kutip, ya, transaksi-transaksi dalam tanda kutip, ya, ini pada pihak dalam. Jadi transaksi atau perhitungan di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi tidak melibatkan pihak luar, ya. Jadi pihak luar nggak nggak perlu tahu dan tidak akan mau tahu tentang bagaimana jurnal penyesuaian dalam perusahaan kita, ya. Nah, kemudian kenapa kok timbul jurnal penyesuaian, ya? Nah, karena alasan yang ketiga adalah tanggal, ya. Jadi perbedaan tanggal, ya. Jadi tanggal antara transaksi dengan eh, tanggal antara kita bikin laporan keuangan itu berbeda. Jadi jurnal penyesuaian ini diperlukan ketika kita akan bikin laporan keuangan saja. Ya, jadi kalau nggak bikin laporan keuangan, saya rasa nggak perlu jurnal penyesuaian terus, ya, gitu ya. Jadi khususnya dia diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan. Ya, jadi untuk dibaca maksudnya, ya. Jadi laporan keuangan yang akan dibaca maka perlu dibikin atau perlu dipersiapkan jurnal penyesuaiannya. Nah, mungkin untuk di tempat-tempat di mana sistem komputerisasi berjalan dengan baik, maka jurnal penyesuaian dapat dilakukan secara otomatis. Ya, jadi tidak perlu seperti zaman dulu kita bikin tiap kali harus bikin. Mungkin sekarang sudah jauh lebih otomatis, ya gitu. Ya, jadi itu adalah kapan pembuatan jurnal penyesuaian, yaitu sebelum pembuatan laporan keuangan. Ya, nah, konsekuensinya apa? Apabila tidak ada jurnal penyesuaian, laporan keuangan tetap bisa dihasilkan, tetapi ada beberapa akun yang angkanya tidak akurat, yang nilainya tidak akurat. Ya, oke, kita masuk pada bagian berikutnya yang perlu disesuaikan. Yang pertama yang perlu disesuaikan adalah persediaan. Ya, jadi kalau untuk perusahaan jasa itu nggak punya persediaan, perusahaan dagang punya persediaan barang dagangan atau barang jadi, perusahaan manufaktur dia punya persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, jadi itu perlu ada penyesuaian. Ya, gitu ya, perhitungan. Ya, dan itu tidak melibatkan orang luar, ya, tidak melibatkan eksternal, ya, tapi pihak dalam atau perusahaan perlu mengecek berapa jumlah bahan bahan barang jadinya, bahan mentahnya, barang setengah jadi, barang jadi. Nah, sedangkan baik perusahaan jasa, dagang atau manufaktur, dia punya yang namanya perlengkapan. Nah, jadi perlengkapan itu adalah barang habis pakai atau bahan habis pakai. Nah, contohnya kalau di kantor adalah kita pakai misalnya kertas, misalnya kemudian juga staples, pensil, ballpoint, kemudian juga tinta. Nah, itu misalnya yang gampang kita yang gampang kita lihat sehari-hari seperti itu. Nah, jadi pada akhir periode perlu kita hitung lagi, perlu kita perkirakan berapa jumlah yang tersisa untuk menentukan berapa jumlah yang telah terpakai.
Kemudian nomor 3 adalah penyesuaian diperlukan untuk perhitungan depresiasi atau penyusutan. Ya. Kemudian yang keempat, untuk memperkirakan atau menuliskan berapa biaya kerugian piutang yang diderita perusahaan. Ya, jadi sebelum laporan diserahkan, maka perlu ada nilai, ya, jadi nilai berapa kerugian piutang yang terjadi selama periode tersebut. Kemudian yang kelima, perlu ada penyesuaian untuk perkiraan berapa jumlah biaya penghasilan atau biaya pajak penghasilan (PPh). Jadi PPh-nya kita nanti untuk selama periode ini berapa, ya. Nah, meskipun mungkin duitnya belum kita bayarkan, tapi kita udah tahu untuk tahun ini, untuk periode ini berapa jumlah pajak penghasilannya. Ya, itu harus disesuaikan pada laporan keuangan untuk periode ini. Ya, gitu. Kemudian yang nomor 6 itu hak yang sudah hangus dan menjadi biaya. Ya, jadi hak yang sudah hangus misalnya hak untuk menyewa, hak untuk menempati, hak untuk menggunakan tempat, ya. Atau kemungkinan hak untuk asuransi. Ya, jadi hak asuransi kita udah hangus karena dimakan oleh waktu. Nah, itu perlu kita ubah ya. Jadi antara asuransi diubah menjadi biaya asuransi. Kemudian sewa diubah menjadi biaya sewa, ya seperti itu. Kemudian nomor 7 adalah biaya yang pembayarannya belum terjadi. Jadi kita belum membayar, tapi kita udah bisa menghitung berapa jumlah nilai pembayaran yang harus kita bayar, yang menjadi kewajiban kita untuk periode ini. Misalnya adalah kewajiban bunga, kewajiban gaji, dan juga kewajiban pajak. Ya, jadi kewajiban bunga kita untuk periode ini, kemudian kewajiban gaji kita untuk periode ini dan kewajiban pajak kita untuk periode ini harus kita hitung, harus kita sesuaikan meskipun pembayarannya belum dilakukan, ya. Kemudian nomor 8 adalah pendapatan yang kasnya belum kita terima. Ya, jadi kita menerima harusnya kita mendapatkan hak kita tapi duitnya belum dibayarkan. Itu tetap harus kita cantumkan pada penyesuaian. Nah, misalnya adalah kita meminjamkan uang pada orang ya. Nah, itu misalnya adalah pendapatan bunga ya. Nah, termasuk nomor 9 itu adalah hak kita yang belum dibayar. Jadi hak atas pendapatan jasa kita yang belum dibayar. Nah, itu kita bisa akui juga ya, berapa hak kita atas pendapatan jasa kita. Ya, selama periode ini ya meskipun waktunya belum selesai. Nah, ini contohnya apa misalnya nomor 9? Contohnya misalnya kita menyewakan tempat atau menyewakan gedung atau menyewakan mesin ya, di mana pembayaran sudah kita terima. Nah, tetapi jangka waktunya belum selesai. Nah, ya, jadi apabila jangka waktu tersebut melampaui tanggal laporan keuangan, maka periode itu yang dalam periode laporan keuangan kita perlu catat, kita perlu sesuaikan berapa sih yang sudah bisa kita akui sebagai pendapatan kita, gitu ya, pendapatan jasa kita. Nah, karena ada berbagai macam hal yang membutuhkan penyesuaian, maka otomatis ada berbagai macam akun yang terlibat pada penyesuaian tersebut. Ya, akun-akun tersebut adalah, nah, yang pertama jelas kas ya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa. Ya, jadi apa itu pendapatan diterima di muka? Pendapatan diterima di muka adalah uang yang kita terima, tapi jasa yang belum kita berikan, ya. Nah, atau yang belum tuntas kita berikan, ya. Nah, kalau secara praktis kita merasa senang karena kita menerima duit di depan, ya. Tapi secara accounting, pendapatan diterima di muka adalah hutang, ya, yang harus akan diubah menjadi pendapatan jasa. Kemudian yang kedua adalah sewa dibayar di muka dan biaya sewa. Ya, jadi akun sewa dibayar di muka adalah akun di mana sewa, ya. Jadi kita udah bayar, ya, tapi waktunya belum berjalan, ya. Atau pihak sebelah, pihak depan, pihak lawan kita belum menyelesaikan atau kita masih punya hak, ya. Nah, ya secara praktis kita mengeluarkan uang, tapi secara accounting itu dicatat sebagai hak, ya, gitu, atau harta. Nah, namun dengan berjalannya waktu, sewa dibayar di muka dalam konteks penyewaan gedung atau tempat, ini akan berubah menjadi biaya sewa.
Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan kantor dan biaya perlengkapan kantor. Ya, ini seperti contoh tadi, yaitu perlengkapan kantor yang habis terpakai. Ya, jadi perlengkapan kantor yang telah kita beli itu nggak selamanya berada pada kondisi seperti itu terus ya. Jadi suatu ketika dia juga akan habis, akan berkurang. Dan saat kita membuat laporan keuangan harus dihitung berapa yang sudah habis. Yang sudah habis berarti menjadi biaya perlengkapan kantor. Ya, seperti itu. Ya, berubah menjadi biaya perlengkapan kantor. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah peralatan kantor dan biaya penyusutan peralatan. Ya, jadi peralatan kantor adalah barang-barang yang akan tergerus oleh waktu atau tergerus oleh penyusutan atau depresiasi. Ya, jadi makanya peralatan kantor harus kita hitung pada akhir periode berapa yang telah menjadi biaya. Ya, atau berapa biaya penyusutannya. Ya, seperti itu. Ya, jangan sampai peralatan kantor nilainya tetap sama terus ya, sampai bertahun-tahun ya tanpa ada biaya penyusutan. Itu kan tidak mungkin. Ya kan? Gitu. Jadi tiap periode kita mesti hitung berapa biaya penyusutan peralatannya. Kemudian adalah asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi. Ya, jadi sama seperti biaya sewa tadi, sewa dibayar di muka. Jadi asuransi dibayar di muka adalah hak yang kita peroleh dengan nilai tertentu. Nah, dengan berjalannya waktu maka dia berubah menjadi biaya asuransi, ya, atau hangus. Ya, jadi asuransi dibayar di muka yang hangus itu dinamakan biaya asuransi. Kemudian hutang bank, hutang bunga, biaya hutang bank. Karena hutang bank maka timbul hutang bunga dan juga biaya bunga. Ya, kemudian kalau kita meminjamkan uang pada orang maka akan timbul piutang bunga dan pendapatan bunga. Nah, bisa jadi pada akhir periode uang belum kita bayar atau pendapatan bunga belum terrealisasi. Tapi tetap harus kita hitung itu, ya gitu, dalam jurnal penyesuaian. Kemudian hutang gaji dan biaya gaji ini terjadi ketika saat kita harus membuat laporan keuangan sedangkan gaji belum kita bayarkan pada karyawan, tetapi dia sudah bekerja. Ya, jadi misalnya pembayaran gajinya tanggal 1 Februari. Nah, pada tanggal 31 Januari kita harus bikin laporan keuangan. Maka pada tanggal 31 Januari harus kita akui ada hutang gaji kepada karyawan. Nah, kemudian sama halnya dengan PPh atau pajak penghasilan. Ini juga gitu ya. Jadi misalnya bayar pajak penghasilannya itu awal tahun, sedangkan di akhir tahun kita harus sudah menghitung berapa kewajiban biaya PPh-nya. Ya, meskipun rupiahnya belum terrealisasi. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah biaya kerugian piutang. Ya, biaya kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Ya, nah, ini akan saya bahas pada video berikutnya. Oke, nah setelah ini kita akan masuk kepada contoh-contoh jurnal penyesuaian. Ya. Nah, contoh jurnal penyesuaian yang pertama adalah persediaan atau bahan habis pakai atau penggunaan perlengkapan. Nah, ya jadi penggunaan perlengkapan ini misalnya pada tanggal 1 Juli tahun 2001 saya membeli perlengkapan kantor seharga 300.000 ya secara tunai. Jadi perlengkapan kantor debit, kemudian kasnya juga kredit, kasnya kredit ya. Nah, dipakai terus ya. Nah, tapi sampai akhir periode sudah ada yang dipakai tapi masih ada yang tersisa ya. Maka pada akhir periode tanggal 31 Desember tahun 2001 saya harus menghitung berapa nilai yang sisa. Ya, berapa nilai yang sisa otomatis ketemu berapa nilai yang terpakai. Dan setelah melakukan perhitungan fisik, maka nilai yang terpakai adalah 75.000. Maka saya harus menuliskan pada jurnal penyesuaian yaitu biaya perlengkapan kantor 75.000 dan perlengkapan kantor terkredit sebesar 75.000. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perhitungan biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Ya. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 September tahun 2000 saya beli peralatan. Ya, secara tunai senilai 7 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah peralatan debit pada kas kredit senilai 7 juta rupiah. Nah, 1 September tahun 2000. Ya. Nah, kemudian pada
31 September tahun 31 Desember tahun 2000 saya harus bikin jurnal lagi, jurnal penyesuaian. Tapi yang di sini yang saya bikin jurnal adalah tanggal 31 Desember 2001. Ya, jadi pada tanggal 31 Desember tahun 2001 saya harus bikin jurnal penyesuaian berapa jumlah atau biaya depresiasi atas peralatan tersebut dari tanggal 1 Januari 2001 hingga 31 Desember 2001. Ya. Nah, kita bisa melakukan perhitungan, jadi pada 7 juta ini masa manfaat selama ambil kata 24 bulan. Ya, nah, ini contoh aja ya, berkata selama 24 bulan, ya misalnya ya. Oke ya, jadi 24 bulan, jadi masa manfaat selama 24 bulan. Jadi 12, 12, 24, 12, 20, oh maaf, 28 bulan. Ya, 28 bulan. Ya. Nah, 28 bulan. Jadi ya, 28 bulan atau anggap aja 2,5 tahun. Nah, berarti 2,5 tahun kita konversi dalam bulan menjadi 28 bulan. Ya, 12 tambah 12 tambah 6. Ya, dari 24 tambah 6. Sorry, 30. Ya, maksud saya 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Jadi 12, 12 tambah 4. Berarti 24 tambah 4 berarti 28 bulan. Ya, 7 juta dibagi 28 bulan. Ya. Nah, kita hitung di sini 28. Ya, berarti tiap bulannya adalah Rp250.000. Nah, Rp250.000 kita kalikan 12. Ya, Rp250.000 kita kalikan 12, berarti nilainya adalah 3 juta. Ya, berarti penyusutan selama 1 tahun adalah 3 juta. Jadi kita bisa tulis untuk 31 Desember tahun 2001 penyusutannya adalah senilai 3 juta rupiah. Ya, dengan jurnal biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi peralatan senilai 3 juta rupiah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang sewa dibayar di muka yang telah berubah menjadi biaya sewa. Ya. Nah, contohnya pada tanggal 1 April tahun 2001 saya menyewa suatu tempat dengan nilai 3.600.000. Ya, jadi saya menuliskan debitnya adalah sewa dibayar di muka pada kas senilai 3.600.000. Ya. Nah, ini dengan masa manfaat 12 bulan. Ya, jadi per bulannya adalah 300.000. Ya, maka saya harus menuliskan berapa biaya sewa yang biaya sewa yang telah hangus selama 1 April sampai 31 Desember. Ya, 1 April sampai 31 Desember itu memakan waktu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi 9 bulan. Ya, jadi 9 bulan. Nah, jadi 9 bulan per bulannya adalah 300.000. Berarti kalau dikalikan 9 kali 3, 2,7 juta. Ya, jadi biaya sewa pada sewa dibayar di muka adalah 2,7 juta. Jadi sewa dibayar di muka tergerus sebanyak 2,7 juta. Berarti ada sisa nilai sekitar 900.000 atau 3 bulan. 3 bulan lebihnya adalah 3 bulan yang belum terpakai. Ya. Oke, itu adalah jurnalnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebaliknya. Ya, sebaliknya. Nah, ini dalam posisi kita sebagai pemilik tempat. Ya, dalam posisi kita sebagai pemilik tempat. Ya. Nah, kita sebagai pemilik tempat, kita menerima kas ya senilai 1,8 juta. Kemudian kreditnya adalah sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka pada prinsipnya adalah hutang senilai 1,8 juta. Selama jangka waktunya adalah di sini anggap aja 12 bulan. Ya, jadi selama 12 bulan. Ya, jadi selama 12 bulan pendapatan sewa selama 12 bulan. Ya, jadi 1,8 dibagi 12 per bulannya 150. Nah, sedangkan yang terpakai selama tahun 2001 adalah Oktober, November, Desember 3 bulan. Jadi 3 bulan dikalikan 150.000 berarti 450.000 yang bisa kita nyatakan sebagai pendapatan sewa kita. Ya, jadi sewa diterima di mukanya debit,
Kemudian pendapatan sewa kita kredit senilai yang udah bisa kita nyatakan sebagai pendapatan sewa, yaitu 3 kali 150.000, yaitu 450.000. Nah, kemudian ada biaya bunga yang terutang, ya. Jadi biaya bunga terutang, ya. Nah, jadi di sini adalah biaya bunga yang belum kita bayar, ya, yang belum kita bayar. Jadi biaya bunga pada hutang bunga senilai 675.000, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian pendapatan bunga yang bisa kita akui meskipun duitnya belum diterima. Nah, itu jurnalnya adalah piutang pendapatan bunga pada pendapatan bunga. Jadi pada tanggal 31 Desember tahun 2001 kita bisa mengakui adanya pendapatan bunga meskipun duitnya belum kita terima. Jadi kalau duitnya belum kita terima, jadi kita debitnya adalah piutang pendapatan bunga. Ya. Nah, untuk jumlahnya berapa kita hitung sesuai dengan nanti contoh soalnya ya. Dan tiap kasus beda-beda. Kemudian taksiran pajak penghasilan. Jadi pada tanggal 31 Desember kita memperkirakan berapa jumlah pajak penghasilan kita. Meskipun belum kita bayar, tapi kita bisa ngitung. Jadi kita pada tanggal 31 Desember kita udah ngitung biaya pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan karena belum kita bayarkan. Ya, perhitungan menunjukkan nilainya adalah 330.000. Misalnya demikian. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sharingkan untuk kesempatan kali ini. Ya, jadi kita telah belajar tentang definisi dari jurnal penyesuaian, mengapa butuh jurnal penyesuaian, kapan jurnal penyesuaian dibuat, kemudian apa saja yang butuh penyesuaian, kemudian akun apa yang terlibat, dan beberapa contoh jurnal penyesuaian berikut perhitungannya. Nah, yang penting adalah perhitungannya ya. Nah, ya perhitungannya bagaimana, logikanya bagaimana. Ya, jadi semoga penjelasan saya bisa membantu. Kalian bisa dapat konsep-konsepnya sehingga tidak perlu menghafal, ya, oke. Nah, tapi bisa melogikakan, ya. Jadi belajar akuntansi bisa di luar kepala, ya, gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sejahtera selalu. Ya.